Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felisa Amanda Putri dengan NIM 22200001839. Saya dari kelas B, pengenalan pola. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas pengenalan pola yang mana mengenai klasifikasi gelombang biomedis EKG. Di sini pertama melakukan penginstalan pip install dan pemanggilan data melalui drive dengan fungsi from google.colab import drive. Kemudian di sini pemanggilan path file berdasarkan Google Drive. Kemudian melakukan akuisisi data untuk melihat struktur dalam dataset dengan record wfdb.rdrecord of path join record path dengan 100. Kemudian menampilkan informasi dasar record yang mana menampilkan struktur data yang ada di dalamnya. Kemudian melakukan pre-processing data untuk mengetahui apakah adanya noise di dalam data. Pertama, mengekstrak sinyal dari record dengan signal record p signal, kemudian menampilkan bentuk save di dalam sinyal yang mana di sini terdapat 650.000. Kemudian di sini melakukan frekuensi sampling target dengan 100 sampel Hz, menghitung panjang sinyal setelah resampling, kemudian melakukan sampling. Setelah melakukan sampling, maka akan menampilkan bentuk sinyal setelah resampling, yang mana bentuk sinyal setelah resampling ada 180.555 dengan 2 save. Kemudian melakukan filtering data untuk menghilangkan noise dan mempertahankan frekuensi dalam sinyal EKG. Pertama, menentukan parameter filtering dengan low cut 0,5 sebagai frekuensi rendah, kemudian high cut 30,0 sebagai frekuensi yang tinggi, kemudian resampling vs current menggunakan resampling untuk frekuensi sampel untuk resampling dan order filter dengan menampilkan 5. Kemudian menghitung frekuensi 0,5 resample, menghitung frekuensi cut off yang dinormalisasi, low cut dan high cut. Mendapat kemudian koefisien filter Butterworth. Kemudian menerapkan filter ke sinyal. Setelah itu menampilkan bentuk sinyal setelah difiltering yang mana hasilnya 180.555,2 save. Setelah itu tahap selanjutnya yaitu melakukan koreksi baseline menggunakan filter moving average dan high pass filter, yang mana di sini akan menggunakan high pass filter dengan frekuensi cut off yang rendah untuk menghilangkan komponen DC dan frekuensi yang sangat rendah dari baseline wander. Pertama, menentukan parameter filtering high pass yang mana low cut-nya 0,05 dengan current PS menggunakan frekuensi sampling setelah resampling. Kemudian menghitung frekuensi dengan 0,5, kemudian menghitung frekuensi cut off yang dinormalisasi. Setelah itu mendapatkan koefisiensi filter. Kemudian menampilkan sinyal setelah hasil dari koreksi baseline yaitu 180,55 dan resave. Setelah itu melakukan inisialisasi scaler yaitu pre-processing dengan melakukan fungsi from scaler pre-processing import standar scaler import numpy snv, yang mana di sini melakukan inisialisasi untuk tahap pre-processing. Pertama, melakukan normalisasi pada sinyal yang telah dikoreksi sebelumnya oleh baseline dengan normalisasi sinyal scalar fit transform baseline corrected sinyal. Kemudian menampilkan bentuk sinyal setelah hasil normalisasi dan menampilkan statistik deskriptif sinyal yang dinormalisasi, yang mana bentuk sinyal setelah dinormalisasi ada 180.555,2 save. Statistikanya yaitu mean-nya -2,88 dan standard deviation-nya 1,1. Kemudian melakukan pembagian data, yaitu pembagian data dibagi menjadi data training dan data testing untuk memudahkan proses model data. Di sini pertama menginisialisasikan fungsi untuk pembagian data yaitu from scalar model selection import train test split, yang mana di tahap ini
memisahkan data menjadi set pelatihan dan pengujian. Kita akan menggunakan 80% data untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian. Random state digunakan agar hasil pembagian selalu sama setiap kali dijalankan. Kemudian menampilkan bentuk masing-masing dari set data atau hasil normalisasi di atas. Data pelatihan X-train 144.444,2. Kemudian data pengujian atau X-test-nya 36.101. Sedangkan label data latih adalah Y-train-nya 144.000 dan Y-test pada label penguji adalah 36.000. Kemudian menerapkan model klasifikasi yaitu SVM, Random Forest, dan Neural Network. Di sini saya melakukan perbandingan dari 3 metode klasifikasi ini. Yang mana pertama inisialisasi model yaitu SVM import SVC, Ensemble import Random Forest Classifier. Kemudian ada Neural Network import MLV Classifier. Data yang telah diproses dari data deret waktu time series yang dinormalisasi dan dijumlahkan per sampel atau jumlah data. Kemudian menginisialisasikan model klasifikasi yang akan dieksplorasi, Random Forest dan Simple Neural Network. Kemudian melakukan model training yang mana menggunakan hasil data testing dan data training. Inisialisasi model dengan train SPC, kemudian membuat label dummy untuk pelatihan model klasifikasi ketika label kelas sebenarnya belum tersedia. Kemudian menentukan ukuran dataset untuk pelatihan. Di sini kita menggunakan 5.000 dataset. Dengan dataset train dan dataset asli dan dataset dummy. Kemudian melatih model SPC dengan dataset pelatihan. Inisialisasi model Random Forest Classifier, kemudian pelatihan model Random Forest dengan data latih, inisialisasi model Neural Network dengan menggunakan hidden layer, yang mana di sini menggunakan hidden layer dengan size 100 dan max internya 300. Yang mana max inter ini adalah jumlah max iterasi pelatihannya. Kemudian pelatihan model MLP menggunakan subdata pelatihan yang sama. Setelah itu mencetak pesan bahwa pelatihan semua model pada dataset telah selesai. Di sini adalah hasil dari inisialisasi model klasifikasi. Kemudian melakukan evaluasi SPC model, evaluasi Random Forest model, evaluasi MLP model. Yang mana hasil akurasinya untuk model SPC yaitu 0,9848 dengan precisionnya 0,9879 dan recallnya 0,97, F1 skornya 0,97. Evaluation Random Forest model adalah akurasinya 0,99, precisionnya 1, recallnya 0,99, F1 skornya 0,9. Dan evaluasi model MLP yaitu 0,99, precision skornya 0,998, recallnya 0,99 dan F1 skornya 0,99. Yang di sini dapat kita lihat bahwa pada semua akurasi yang paling tinggi yaitu adalah Random Forest model dengan akurasi 0,999. Kemudian di sini melakukan print comparison of model evaluation. Sebenarnya ini sama seperti penjelasan di atas, akan tetapi di sini untuk lebih mudah dalam melihat hasil evaluasinya. Ketiga model klasifikasi yaitu Super Vector Machine, Random Forest, dan Simple Neural Network dipilih untuk proses eksplorasi, di mana datanya dilatih dengan berukuran 5.000 sampel. Random Forest menunjukkan kinerja terbaik pada subset data uji dengan akurasi 0,999 dan precisionnya 1, recallnya 0,999 dan F1 skornya 0,999. MLP juga menunjukkan kinerja baik sedikit di bawah Random Forest dan kemudian terakhir ada SPC. Kemudian di sini fungsi untuk menggambar composition matrix untuk memudahkan kita dalam melihat hasil dari setiap model.
Baiklah, di sini hasil dari composition matrix SPC. Sumbu Y adalah true label dan sumbu X adalah prediction label. Kemudian ini confusion matrix pada random forest, dan ini hasil dari confusion matrix dalam model MLP. Setelah itu, di sini pilih salah satu sinyal untuk memvisualisasikan hasil sinyal yang ada pada data. Membuat sumbu waktu berdasarkan dengan frekuensi sampling. Kemudian membuat plot atau membuat visualisasinya, yang mana dalam sel ini kode bertujuan untuk memvisualisasikan sinyal EKG dari data yang telah kita ambil dari drive. Kita memilih salah satu dari dua sinyal di dalam record ML11 dan V5. Di sini kita memilih sinyal pertama yaitu indeks 0. Kemudian membuat sumbu waktu berdasarkan dengan frekuensi sampling. Dan kemudian menampilkan fungsi FLT show untuk menampilkan plot atau hasil visualisasinya. Baiklah, di sini terdapat visualisasi dari sinyal EKG atau detak jantung, yang mana sumbu Y ini terdapat amplitudenya, dan sumbu X-nya itu untuk inisialisasi waktu. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika salah dalam penjelasannya, karena di sini saya juga masih belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.